Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul Project dan Profil Pelajar Pancasila. Di video sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru sudah mempelajari bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dalam situasi tidak formal dan struktur yang fleksibel. Selain itu, murid akan merasakan kegiatan belajar yang lebih interaktif serta terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Kali ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip yang pertama adalah holistik. Prinsip ini mendorong kita untuk mengkaji sebuah tema secara utuh dan melihat dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Dengan prinsip ini, tema proyek menjadi wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Misalnya, Ibu dan Bapak Guru bisa mengangkat isu yang sekarang sedang hangat, yaitu perubahan iklim. Agar murid merasa bahwa ini adalah isu besar yang sangat penting, ajak mereka melihat gambaran secara luas, lalu memahaminya secara bertahap sesuai kemampuan mereka. Di awal, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang dimulai dari diri sendiri atau dekat dengan murid agar memancing kesadaran mereka. Misalnya, mengapa akhir-akhir ini cuacanya lebih panas atau hujan turun lebih lebat dari biasanya? Apakah kebun sekolah terlihat berbeda karena cuaca ekstrim tersebut? Apa yang berbeda? Lalu, kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan seputar perubahan iklim yang berdampak pada mereka. Misalnya, jika kebun sekolah kering, apakah ada dampaknya pada keadaan rumah dan lingkungan sekitar saya? Seperti kualitas dan kuantitas air menurun, banyak petani yang gagal panen, meningkatnya wabah penyakit, dan lain-lain. Setelah itu, ajak murid berpikir kenapa ini bisa terjadi. Apa faktornya? Identifikasi perilaku diri yang dapat mempengaruhi perubahan iklim. Terakhir, lanjutkan dengan pertanyaan. Langkah nyata apa yang bisa kita lakukan bersama di rumah dan di sekolah untuk mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk? Setelah mengkaji banyak hal tentang perubahan iklim, ingatkan mereka bahwa generasi selanjutnya juga memiliki hak yang sama untuk menikmati bumi yang indah dan nyaman seperti yang kita nikmati sekarang ini. Cara pandang holistik ini juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek seperti murid, guru, sekolah, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kedua adalah kontekstual. Prinsip ini mendorong guru dan murid untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Ibu dan Bapak Guru bisa menyajikan tema proyek yang sebisa mungkin dapat menyentuh persoalan lokal yang terjadi di lingkungan belajar masing-masing. Contohnya, kami pahlawan lingkungan, SD 03 Jaha di Anyer, Banten, ingin mengajak murid untuk peduli pada lingkungan alam sekitar. Kita dapat memberi kesempatan pada murid untuk mengamati salah satu lingkungan alam terdekatnya, yaitu sekolah. Mereka bisa mencari informasi tentang apa 3 masalah lingkungan terbesar di sekolah. Siapa saja yang bertugas menjaga dan merawat lingkungan alam sekolah? Apa dampak lingkungan alam yang tak terawat? Bagaimana caranya agar lingkungan alam sekolah menjadi lebih sehat dan terawat? Bisakah barang-barang bekas dimanfaatkan kembali? Jadi dengan mengambil tema yang berkorelasi dengan lingkungan terdekatnya atau kontekstual, membuat murid lebih memahami hal-hal yang bermakna bagi kehidupannya. Dengan mendasarkan proyek pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian, diharapkan murid dapat mengalami pembelajaran yang bermakna untuk secara aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Baiklah, kita bahas prinsip yang selanjutnya ya. Prinsip yang ketiga adalah berpusat pada murid. Prinsip ini mendorong murid untuk aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri dari mulai perancangan, menentukan jenis proyek, hingga pelibatan diri dalam evaluasi proyeknya. Yuk kita coba melakukan refleksi bersama-sama, bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini saya selalu menjadi aktor utama dalam kegiatan belajar mengajar?
Apakah selama ini hanya saya yang menjelaskan materi dan murid hanya diam mendengarkan? Apakah selama ini saya terlalu memberikan banyak instruksi? Bagaimana kalau sekarang kita balik? Saya adalah fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri. Misalnya tema proyek adalah wirausaha from local to global di jenjang SMP atau SMA atau SMK. Kita dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajukan ide makanan lokal apa saja yang banyak disukai orang, mencari solusi bagaimana caranya makanan lokal bisa menarik minat orang dari luar daerah untuk mencobanya, misalnya dengan membuat desain kemasan yang menarik dan membuat beberapa variasi. Membuat rancangan biaya yang diperlukan untuk mengolah atau mengemas makanan lokal tersebut agar lebih memikat pasar yang lebih luas. Harapannya, setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan murid dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Sekarang kita bahas prinsip yang terakhir. Prinsip yang keempat adalah eksploratif. Prinsip ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan proses inquiry yang merupakan proses memperoleh informasi dengan mengembangkan pertanyaan, menyelesaikan permasalahan, memperoleh wawasan, merancang penelitian, merefleksikan secara kritis prinsip-prinsip tertentu. Berbagai langkah yang sudah kita terapkan di atas, dari mulai murid melakukan riset, mencari masalah yang terjadi di sekitarnya, mencari solusi, langkah untuk mengatasi solusinya, juga mengidentifikasi dampak, merupakan bentuk dari prinsip eksploratif. Sehingga kita bisa melihat bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi pelajaran, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Melalui prinsip eksploratif ini, kita memberikan kesempatan seluas-luasnya pada murid untuk meramu proyeknya. Mereka akan mencari sumber ide dan bahan sendiri, baik dari lingkungan fisik sekitar maupun dari internet. Untuk dapat mendukung hal tersebut, ibu dan bapak guru diharapkan tetap dapat merancang kegiatan proyek secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Bagaimana ibu dan bapak guru? Apakah sudah semakin tidak sabar untuk menerapkan 4 prinsip ini dalam pembelajaran? Selamat belajar ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.